Apa yang dimaksud dengan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu seperti memegang bara api. Ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassikuna fihi 'ala sunnati bi sunnati kal qabidi 'alal jamri. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Akan datang satu zaman pada umatku, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Mananya apa? Akan banyak tantangan. Berat loh. Akan banyak gangguan. Banyak cobaan. Disebut teroris, radikalis, ekstremis. Apalagi? Pokoknya yang kayak begitulah, fanatik, dan seterusnya. Dikucilkan. Kenapa? Karena ini merupakan realisasi dari ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah menyatakan, surah yang ke-29 ya. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Jadi setiap orang yang beriman akan diberi ujian sesuai dengan kadar iman. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW menunjukkan ada iman. Terlebih di zaman ketika sunnah Nabi dianggap aneh, dianggap asing. Karena sudah terlalu dominannya menyebarnya kebid'ahan. Orang memahami Islam yang sudah dirubah dari ajaran aslinya di zaman Nabi dan para sahabatnya. Ditambah, dikurang, dirubah. Itulah Islam yang dikenal oleh banyak orang. Pas ketika ada orang yang menampilkan Islam yang asli sesuai dengan sunnah Nabi SAW, pasti dianggap aneh. Dikucilkan. Dianggap ajaran baru. Dan inilah yang pernah disinyalir oleh Rasul SAW dalam salah satu hadisnya dengan lafaz yang berbeda-beda. Hadis ini maqbul sahih di kalangan para ulama. Kata beliau, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini pada awalnya dianggap aneh, dianggap asing. Karena melawan arus. Di zaman Islam belum muncul, semua orang nyembah berhala. Semua orang mabuk, judi, zina, riba, dan seterusnya. Islam datang mengharamkan semua itu. Bayangkan. Berat enggak? Berat. Dianggap aneh, dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam kelak di akhir zaman akan kembali dianggap asing, dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi ada batasannya. Tidak semua yang dianggap aneh itu berbahagia. Sebab ada orang yang mengemban Islam yang aneh tapi menyimpang, ada. Siapa yang dianggap aneh? Salah satunya alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh manusia. Manusia sudah enggak paham lagi sunnah, kita tampilkan sunnah yang sebenarnya. Dianggap aneh enggak? Iya, dianggap aneh. Ya, menutup aurat dulu sekali tahun 70-an. Enggak ada satupun yang pakai kerudung. Muncul orang yang pakai kerudung. Walaupun hanya kerudung saja, kerudung kalau sekarang disebut kerudung gaul. Tuur ke handap mah muka. Lutut ke bawah masih kelihatan. Tapi hebohnya bukan main itu. Orang yang berkerudung hanya menutup kepala saja satu sudah heboh. Ya, dianggap aneh, dianggap radikal, dianggap ekstremis, dianggap segala macam.
dianggap aneh. Tapi alhamdulillah mereka itu orang-orang yang istiqomah. Akhirnya keistiqomahan mereka berbuah. Banyak orang yang kemudian satu demi satu memakai kerudung. Akhirnya sudah tidak aneh lagi kerudung dan diakui sebagai bagian dari umat Islam pengamalan Al-Quran dan Sunnah. Lalu muncul jilbab besar, kerudung besar, geger lagi tuh, aneh lagi ya. Akhirnya dibully lagi itu, dianggap asing, dianggap ekstremis, radikalis, teroris, segala macam tuh. Sampai nangis-nangis akhwat yang pakai jilbab besar. Tapi alhamdulillah mereka istiqamah. Akhirnya bermunculan kembali jilbab-jilbab besar. Akhirnya diakui sebagai jilbab syar'i. Ya enggak? Setelah menyebar, muncul lagi cadar. Dengan dua mata masih terbuka, masih kelihatan. Wah, geger lagi itu ya. Dianggap ajaran Syiah yang sesat. Padahal Syiah tidak bercadar saat itu. Dan seterusnya ya. Nah setelah itu muncul lebih lagi daripada cadar, yaitu apa? Burqu atau apa ya? Hijab yang sampai menutup mata. Tapi dia bisa melihat. Ini geger. Sampai sekarang ini masih dianggap aneh, masih dianggap asing. Nah itulah ya. Jadi yang dimaksud dengan seperti memegang bara api itu akan digoda, diuji. Yubtalar rajulu al hasbi dini fa in kana fi dini salamah zidalahu fil balas. Seorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Lebih hebat imannya, lebih hebat ujian yang Allah berikan kepadanya, ya. Dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi termasuk wujud nyata dari apa? Keimanan. Karena itu beresiko dibuli orang, dicurigai orang, dimarginalkan, dipojokkan, ya. Kalau tidak ada iman, maka tidak akan mampu, tidak akan kuat. Seperti umpama tidak akan mampu seseorang menggenggam bara api apabila dia tidak sabar.